Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisa asyara. Al-babul khamisa asyara fi fadilatis sunani. Al-babul khamisa asyara utawi bab ping 15 iku fi fadilatis sunani. Fi fadilatis sunani ing dalem nerangake keutamaane pira-pira sunnah. Fi fadilatis sunani ing dalem nerangake pira-pira keutamaane sunnah. Qala dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asrota rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge iku shalla salat sapa man fil yaumi ing dalem sedina walailati lan suwengi isnatai asrota rakaatan, isnatai asrota rakaatan ing 12 rakaat tatawuan hale tatawwu bana mongko bangun sapa Allahu Allah lahu kedue man baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Orang yang sholat dalam sehari semalam sebanyak akan membangunkan jumlahnya 12 rakaat. Keutamaannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuatkan baginya rumah di dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla, pintunya tutup man, suaranya biar nggak masuk para mobil. Man shalla qoblal fajri rak'ataini wa qobla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qoblal asri dakhalal jannah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku sholat sapa man qoblal fajri ing dalem sedurunge fajar.
rakaataini ing rong rakaat wa qabla zuhri lan sedurunge zuhur arba'an ing 4 rakaat wa ba'daha lan sawuse zuhur arba'an ing 4 rakaat wa arba'an lan 4 rakaat qoblal asri ing dalem sadurunge asar dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Masih terkait keistimewaan amal sunnah. Sebelumnya terkait amal fardu, sedangkan bab ini membicarakan tentang keutamaan amal-amal sunnah. Sunnah itu posisinya sebagai pelengkap. Manakala ada sholat fardu yang ada kekurangannya, posisi sholat sunnah itu sebagai pelengkapnya. Namun demikian, sekalipun sunnah itu sebagai pelengkap fardu, tetapi juga memiliki keistimewaan masing-masing. Termasuk dalam hadis ini, orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat ya sebelum fajar itu maksudnya sebelum sholat subuh atau yang disebut dengan rakaatayil fajri atau sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, lalu sebelum dan setelah zuhur masing-masing 4 rakaat, lalu qobliyah asar 4 rakaat, maka dia akan mendapatkan surga. Sholat qobliyah itu posisinya, qobliyah dan ba'diyah itu disebut dengan sholat rawatib, yaitu sholat yang mengikuti sholat fardu. Kalau sebelumnya namanya qobliyah, kalau setelahnya namanya ba'diyah. Termasuk yang paling sangat dianjurkan, kan sholat qobliyah ba'diyah itu ada 2 macam, yaitu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, yang dianjurkan dan yang sangat dianjurkan. Di antara yang sangat dianjurkan itu 2 rakaat sebelum subuh. Disebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibanding dunia seisinya. Lalu disusul 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar. Kalau setelah asar ada sholat sunnah apa tidak? Qobliyah ba'diyah, jawabannya tidak ada. Setelah asar tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Itu 4 sholat yang muakkadah, sholat rawatib yang hukumnya sangat dianjurkan. Pahalanya apa? Yaitu dakhalal jannah, masuk surga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan istimewanya sholat sunnah itu memiliki faedah masing-masing. Orang ingin rizkinya lancar, mudah nyaur utang, mudah haji, itu ada sholatnya, yaitu sholat duha, sholat untuk memperlancar rizki. Doa sholat duha, ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu, seandainya rizkiku ada di langit, maka itu ingkana ba'idan faqarribhu, jika jauh dekatkanlah. Wa ingkana haraman fatahhirhu, seandainya haram maka sucikanlah. Itu sholat yang faedahnya untuk meminta rezeki dari berbagai arah, namanya sholat duha. Ada juga sholat harapannya agar Allah itu memberikan kepada kalian maqamah mahmudah, derajat yang terpuji, makam yang terpuji, makom kedudukan. Banyak sekali sholat dengan berbagai macam faedahnya masing-masing. Kalau bagi santri, sholat itu tidak hanya 5 waktu, tapi 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditambah duha dan tahajud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an kana ka idli raqabatin min bani Ismail. Man utawi sapa wonge iku salat sapa man qabla zuhri, ing dalem sadurunge zuhur, arba'an ing 4 rakaat, kana mongko ana sapa man iku kaid li raqabatin, kaid li raqabatin kaya ganjarane merdekaake budak. Kaid li raqabatin kaya ganjarane merdekaake budak, min bani Ismail, saking bani Ismail. Orang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, sholat qobliyata zuhri, itu pahalanya sama seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga punya umat, karena hakikatnya Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ketika kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur, pahalanya itu sama seperti memerdekakan seorang budak dari Bani Ismail. Memerdekakan budak itu pahalanya sangat besar, karena berarti kita menghargai kemanusiaan, memanusiakan manusia. Ketika memerdekakan budak itu pahalanya besar, maka amal yang
nilainya itu sama seperti memerdekakan budak, berarti pahalanya juga besar pula, yaitu sholat zuhur sebelum sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallahu wal malaikah kutiba lahu bara'atun minan nari. Man utawi sapa wonge iku sholat sapa man rakaataini ing 2 rakaat fi khala'in ing dalem panggonan sepi. Fi khala'in ing dalem panggonan sepi. La yaro kang ora weruh hu ing panggonan sapa illallahu kejaba Allah. Wal malaikatu lan malaikat. Kutiba mongko den tulis lahu keduwe man apa bara'atun bebas minan nari saking neraka. Orang yang sholat sunnah 2 rakaat dalam keadaan sunyi, tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah dan para malaikat, maka akan dicatat sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Amal itu ada 2 kemungkinan, yaitu amal yang disamarkan dengan amal yang ditampakkan. Sedekah misalnya, sedekah itu bisa jadi disembunyikan, orangnya tidak tahu, sehingga kalau di koran-koran itu ada namanya tidak nama asli tapi menggunakan hamba Allah, atau diberikan secara terang-terangan. Itu utama mana? Lebih utama mana? Amal disembunyikan dengan amal yang diumumkan, ya dibuat terang-terangan? Jawabannya kedua-duanya sama-sama utama. Yang tidak utama apa? Yang tidak beramal. Yang disembunyikan maksudnya agar dia tidak pamer, menunjukkan keikhlasannya, menjaga agar hati itu senantiasa ikhlas. Dengan demikian dia beramal memang tujuannya itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti amal yang luar biasa.
Di sisi yang lain, boleh juga amal itu ditampakkan, asal tujuannya bukan untuk pamer, tapi tujuannya agar ditiru oleh orang lain. Si A ada dermawan, kemudian si B itu orang yang ekonominya biasa-biasa. Si B amal memberi sumbangan ke masjid, tetapi mohon untuk diumumkan, diberitahu ke masyarakat. Tujuannya apa? Yaitu agar menggugah kesadaran masyarakat, terutama orang-orang yang kaya, menunjukkan bahwa saya ekonomi pas-pasan saja, membantu pembangunan masjid. Mestinya sampeyan yang kaya diberikan kelebihan harta, kelebihan rezeki, mestinya juga turut nyumbang. Lah niat seperti itu tidak apa-apa, asalkan tadi tujuannya bukan untuk riak, tapi untuk memotivasi orang lain. Karena kalau semua amal itu disembunyikan, tidak ada yang ditampakkan, ya nanti tidak ada motivasi bagi orang lain untuk beramal. Bolehkah seperti itu amal karena termotivasi oleh orang lain? Boleh-boleh saja. Ada orang kaya, dia mau beramal gara-gara dimotivasi oleh orang miskin. Oh, itu tetangga saya miskin saja, nyumbang 10 kintal semen atau 10 sak semen. Masa saya yang kaya cuman 1 semen, saya ngasih 100 semen. Boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yusalli fi baitin muslimin biruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannatu bila hisab. Ma min abdin, ora ana saking kawula, yusolli kang salat sapa abdin, fi baitin ing dalem omah, muslimin kang peteng, biruku in kelawan ruku, tamin kang sempurna, wa sujudin lan sujud, tamin kang sempurna, illa wajabat kejaba wajib, illa wajabat kejaba wajib lahu kedue abdun opo al jannatu swarga bila hisabin kelawan tanpa hisab, bila hisabin kelawan tanpa hisab. Seseorang yang sholat di rumahnya, lampunya dimatikan, dengan ruku dan sujud sempurna, maka akan masuk surga tanpa dihisab. Di saat orang lain kebingungan melaporkan amal-amal perbuatannya, dilaporkan dosa-dosanya,
dia malah suka-suka bersenang-senang karena bisa masuk surga tanpa hisab, yaitu sebagai penghargaan bagi orang yang sholat di rumahnya dalam kondisi gelap. Artinya gelap itu tujuannya agar tidak dilihat orang lain, sehingga muncul rasa riya, muncul rasa takabur dan sombong. Bedanya sholat dengan puasa. Sholat itu kadang menimbulkan sombong. Sholat itu sangat mudah dipamerkan, beda dengan puasa. Kenapa puasa itu kok pahalanya langsung yang membalas Allah, wa ana ajzibih, saya yang akan membalas langsung? Karena puasa itu merupakan amal yang sangat sulit untuk dipamerkan. Apa ada orang puasa pamer kalau dia itu puasa terus pura-pura jalannya itu miring-miring sebagai tanda kalau dia perutnya kosong sebab puasa, atau dia sering meludah tanda kalau dia itu puasa? Sangat jarang sekali. Tapi kalau sholat sangat mungkin. Sholat di depan calon mertua difaseh-fasehin, membaca surat dipanjangin, dipanjangkan bisa sampai Allahu Akbar, difaseh-fasehin. Bisa apa tidak? Ya bisa. Itu kalau sholat bisa dipamerkan, sedangkan puasa tidak bisa dipamerkan. Ya, di depan calon mertua sholatnya dikhusyuk-khusyuin, sujudnya dipanjang-panjangkan 45 menit baru bangun dari sujud. Ya, tahu-tahu jidatnya itu langsung menghitam. Mungkin untuk dipamerkan, karenanya Allah membalas orang yang sholatnya tidak dipamerkan dengan cara sholat di rumah, lampunya dimatikan, dengan masuk surga tanpa hisab. Maksudnya seperti itu. Ya, sholat itu sangat mudah dipamerkan ke orang lain. Biasanya nggak pernah sholat duha karena ada gurunya terus sholat duha. Biasanya tidak pernah sholat rawatib ya, karena sedang bersama calon suaminya, kemudian sholat rawatib. Sholat subuh juga seperti itu, karena ada calon suaminya ya, sholat subuhnya itu tidak cukup 2 rakaat sampai 20 rakaat. Itu malah salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahun nas faqad bari'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalal. Man utawi sapa wonge iku sholat sapa man arba'a raka'atin ing 4 rakaat, arba'a raka'atin ing 4 rakaat bihaisula kelawan sekerine ora weruh, bihaisula kelawan sekerine ora weruh hu ing man sapa annasu menungso
Fakot bari'a mongko temen-temen bebas sapa man. Fakot bari'a mongko temen-temen bebas sapa man minan nifaki saking kemunafikan wal kufri lan kufur wal bid'ati lan bid'ah waddolali lan sasar. Orang yang sholat sunnah 4 rakaat di tempat tersembunyi sehingga tidak diketahui oleh orang lain, maka dia dihukumi terbebas dari kemunafikan, kekufuran, bid'ah, dan kesesatan. Ada 4 istilah yang penting difahami. Nifak itu kemunafikan. Cirinya, kalau nifak itu orang Islam tetapi yang munafik, yaitu ketika berbicara berbohong, ketika berjanji mengingkari, kemudian ketika diberi kepercayaan dia mengkhianati, itu munafik. Kalau kufur berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bid'ah itu menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW terkait ibadah, ya, terkait inti ibadah, seperti sholat subuh. Ya, sholat subuh itu kan pagi-pagi, kok cuman 2 rakaat. Besok saya sholat subuh 20 rakaat. Sholat subuh 20 rakaat niatnya sekaligus olahraga. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu terkait inti ibadah. Ya, kalau bukan inti berarti bukan termasuk bid'ah. Apalagi terkait sarana ibadah. Saya dulu waktu haji dari Mesir, itu kan kita ziarah di masjid, ada namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Karena di masjid itulah Rasulullah SAW itu menerima perintah untuk berpaling kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu pas posisinya sedang sholat. Fawalli wajhaka satrol Masjidil Haram. Awalnya orang Islam itu kan sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, pas di tengah-tengah sholat turun perintah untuk berpaling dari Masjidil Aqsa, ya, ke Masjidil Haram. Makanya disebut kiblatain. Di situ ada 2 kiblat. Ketika kami di Masjid Qiblatain itu terus foto-foto. Begitu foto disamperi oleh orang dari Pakistan. Dibilang ini haram, ini foto-foto itu haram. Kenapa? Karena foto itu tidak ada zaman Rasul sehingga haram. Terus balik kita tanya, sampai dari Pakistan ke Madinah ini naik apa? Dia bilang naik pesawat. Oh, pesawat itu bid'ah, haram, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau sampean mau ikuti Nabi ya sana naik unta, nggak mungkin bisa nyampe ke sini karena tenggelam di Laut Merah sampean. Nah, itu tidak semua hal itu bid'ah. Kemudian ad-dolal itu kesesatan, ya, dia tidak masuk dalam sirotol mustaqim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Man shalla qoblal asri arba'an harramahullahu 'alan nar. Man utawi sapa wonge iku shalla salat sapa man qoblal asri ing dalem sadurunge asar arba'an ing 4 rakaat haroma mongko ngaromake hu ing man sapa Allahu Gusti Allah alan nari ing atase neraka. Orang yang sholat sebelum asar sebanyak 4 rakaat maka dia diharamkan masuk neraka. Jadi qobliyah asar 4 rakaat dia dijamin masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla ayyatakallama kutibata fi illiyin. Kutibata fi illiyin. Man utawi sapa wonge iku shalla salat sapa man ba'dal maghribi ing dalem sakwuse maghrib. Ba'dal maghribi ing dalem sakwuse maghrib rakaataini ing 2 rakaat qabla ayyatakallama ing dalem sadurunge yen to guneman sapa man kutibata mongko den tulis apa rakaata ini fi illiyin ing dalem swarga illiyin. Fi illiyina ing dalem swarga illiyin. Orang sholat setelah maghrib 2 rakaat sebelum dia berbicara maka ditulis masuk surga illiyin. Illiyin itu adalah nama surga, tingkatan dari surga. Ada surga itu namanya illiyin, ada surga Firdaus, ya, surga yang paling istimewa VVIP itu adalah surga Firdaus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 raka'atin ba'dal isya'i qabla ayyatakallama faka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil harami. Man utawi sapa wonge iku sholat sapa man arba'a raka'atin ing 4 pira-pira rakaat ba'dal isya'i ing dalem sakwuse isya qabla ayyatakallama ing dalem sadurunge yen to ngomong sapa man. Qabla ayyatakallama ing dalem sadurunge yen to ngomong sapa man
Faka'annama adroka mongko kaya-kaya nemu sapa man. Faka'annama adroka mongko kaya-kaya nemu sapa man Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil Masjidil Harami ing dalem Masjidil Haram. Fil Masjidil Harami ing dalem Masjidil Haram. Orang yang sholat 4 rakaat setelah Isya, ya sebelum dia berbicara, maksudnya apa? Ya, jadi setelah sholat Isya kemudian wiridan, setelah itu sholat 4 rakaat sholat ba'diyatal Isya. Kalau wiridan itu kan tidak termasuk berbicara. Ya, wiridan itu masih terkait maslahatus sholat, kemaslahatan sholat. Maksudnya berbicara itu yang ngobrol sama temennya. Jadi sholat Isya berjamaah ya, atau tidak, kemudian wiridan, kemudian sholat 4 rakaat, ya 2 rakaat sholat sunat ba'diyatul Isya, maka pahalanya itu sama seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ya, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, 83 hari, 83 tahun lebih, plus menemukannya itu di Masjidil Haram, tentu kemuliaan di atas kemuliaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha sintai asrota rakaatan imanan wahtisaban kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Man utawi sapa wonge iku sholat sapa man ad-duha ing sholat duha sintai asrota rakaatan kelawan rolas, sintai asrota kelawan rolas apane rakaatan rakaate imanan krono iman wahtisaban lan ngarep ganjaran, wahtisaban lan ngarep ganjaran, kataba mongko nulis sapa Allahu Allah lahu kedue man alfa alfi hasanatin ing 1000 kebagusan, alfa alfi hasanatin ing 1000 kebagusan. Orang yang sholat duha sebanyak 12 rakaat karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan. 1000 itu berarti 1.000.000 ya.
Wa mahalan ngelebur sapa Allah anhu saking man. Wa mahalan ngelebur sapa Allah anhu saking man alfi sayyiatin ing 1000 kejelekan. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu kedue man alfi darajatin ing 1000 derajat. Wabana lan bangun sapa Allah Allahu Allah lahu kedue man baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Wa ghafara lan ngepura sapa Allahu Allah lahu kedue man Zunubahu ing dosa-dosane man kullaha ya sekabehe dzunub. Kullaha ya sekabehe dzunub. Orang yang sholat duha 12 rakaat dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditulis baginya 1000 atau beribu-ribu kebaikan, akan dihapuskan beribu-ribu kejahatan, diangkat beribu-ribu derajat, dan Allah membangunkan untuknya fasilitas di surga berupa rumah yang istimewa. Lalu dosa-dosanya semuanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat dari sholat duha. Al-babus sadis asyar wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cecet cecet cecet